Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bahas hukum perkawinan di Indonesia. Yang akan kita bahas pada hari ini terkait mengenai satu, pengertian dari perkawinan; dua, sumber hukum perkawinan di Indonesia; tiga, hukum perkawinan Islam di Indonesia; empat, perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974; lima, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Yang terakhir adalah hikmah nikah atau perkawinan. Baik, kita masuk yang pertama mengenai pengertian perkawinan. Kita lihat persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Dalam pembinaan dalam rumah tangga inilah yang diharapkan dari perkawinan ini akan memunculkan suatu hak dan kewajiban masing-masing para pihak, yaitu adanya pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang dibina, baik menghimpun kehidupan rumah tangga yang menuju kebaikan, juga mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari pengertian perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ujung maksud dari perkawinan itu jelas bahwa sesungguhnya harapan yang diinginkan seorang individu, seorang manusia adalah mencari keridhaan, yaitu dengan tuntunan yang diharapkan pahala dan kehidupan baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini kita lihat bahwa perkawinan itu tujuan dalam mencapai suatu perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan selanjutnya ada pernyataan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ini jelas bahwa sesungguhnya setiap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang atau individu itu harus berdasarkan agama yang dianutnya. Tidak memiliki agama, tentunya dia tidak bisa dinyatakan sah, karena pengesahan yang didapat dalam perkawinan itu didapat dari agama, ya, dari agama yang memutuskan bahwa seseorang itu nyatakan sah dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya ada pengertian yang diberikan oleh Wikipedia. Di sini dia menjelaskan perkawinan itu adalah ikatan sosial atau ikatan hukum antara pribadi. Jadi jelas di sini ada ikatan perjanjian hukum, ya, perjanjian hukum yang timbul di dalam perkawinan. Berarti di sini ada hak dan kewajiban masing-masing para pihak antara wanita dan pria, ya, antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu peranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Jadi di sini ada budaya
dan juga agama yang memutuskan bahwa seseorang itu resmi dinyatakan setelah melakukan perkawinan. Dan di sini dalam mewujudkan hubungan antar pribadi yang ingin melepaskan kebutuhan biologisnya atau intim atau seksual kepada lawan jenisnya. Ini yang diharapkan dari perkawinan yang dinyatakan oleh Wikipedia. Jadi perkawinan umumnya dimulai dari diresmikan dengan upacara pernikahan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, perkawinan itu dilakukan di dalam kehidupan negara Indonesia, dalam kebiasaan-kebiasaan, dalam proses perkawinan selalu ada dilakukan perikatan yang diresmikan secara adat dan agama, ya. Selanjutnya akan dipacarakan untuk diinformasikan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut resmi melakukan perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Di tujuan utama dalam pembentukan ini adalah membentuk keluarga yang nantinya akan menimbulkan di dalamnya ada hak dan kewajiban masing-masing para pihak dan adanya nanti keturunan-keturunan untuk melanjutkan kehidupan ke depan bagi pasangan tersebut. Sedangkan secara Islam, perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau zawaj, ya. Jadi menurut fikih, nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Di dalam ajaran Islam sendiri bahwa seseorang untuk melakukan perkawinan itu telah melakukan kewajiban ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu setengah ajaran Islam, dan selanjutnya setengahnya lagi melakukan tuntunan kehidupan, yaitu ibadah-ibadah untuk menuju kebaikan dan mendapatkan pahala yang ditetapkan Allah dalam setiap ibadah yang dia wajibkan kepada manusia. Jadi perkawinan ini secara fitrah kemanusiaan, maka Islam menganjurkan untuk menikah. Karena nikah itu merupakan garizah atau gitu ya, yang merupakan naluri kemanusiaan bagi seorang manusia. Ada sabda Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang menikah, ia telah melengkapi sepenuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan memelihara yang separuhnya lagi. Di separuhnya lagi adalah tuntunan-tuntunan kewajiban yang diberikan Allah kepadanya untuk menjalankan ibadah dari agama Islam yang dia anut. Dan ada juga menjelaskan bahwa itu adalah hidup membujang. Ini dapat diartikan suatu kehidupan yang kering, ya, dan gersang, hidup yang tidak mempunyai dan tujuan suatu kehidupan yang hampa dan berbagai ketamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egois, ya. Berarti membujang itu orang yang egois dan mementingkan diri sendiri serta ingin melepas diri dari semua tanggung jawab dalam kehidupan ini. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa ada memikirkan ajaran agama dan kehidupan sosial dari masyarakat itu sendiri. Jadi ada pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan, antara lain adalah menurut Hanabilah,
Ini adalah nikah, akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Ya. Ada yang menurut Sayuti Talib, dia mengartikan perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih, mengasihi, tentram dan bahagia. Itu kita sebut juga supaya kita doakan orang yang telah melakukan perkawinan itu sakinah, mawaddah, warahmah, ya, menuju ketentraman dalam kehidupan yang bahagia di dunia akhirat. Kalau kita lihat sumber hukum perkawinan di Indonesia itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kalau kita lihat sebelum masuk ke dalam peraturan sumber hukum perkawinan di Indonesia, bahwa di dalam Islam juga didapat dalam surat An-Nur ayat 32 dalam artian, dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak melakukan perkawin dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengampunkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ya, ada hadis 3 golongan manusia yang berhak Allah tolong. Yang pertama adalah seorang mujahid, ya. Yang kedua adalah seorang hamba yang menembus dirinya supaya merdeka. Yang ketiga ini terkait dengan perkawinan adalah seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Jelas bahwa sesungguhnya orang yang melakukan perkawinan sangat diperhatikan dan dilindungi Allah untuk menjalankan kehidupannya selanjutnya. Jadi jangan ada rasa ketakutan akan dirinya untuk melakukan perkawinan itu sendiri. Baik, kita lanjut. Dari sumber hukum perkawinan di Indonesia yang kita lihat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ini terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata Barat, ya. Bahwa ini dimunculkan atau disahkan undang-undang ini lebih rinci untuk mengatur segala kegiatan tindakan dalam proses perkawinan dan juga menjalankan perkawinan dalam rumah tangga itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuatu dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab keempat tentang perkawinan ini meliputi Kitab Umum pasal 26, bagian ke-1 pasal 27 sampai dengan pasal 249 tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya dapat perkawinan. Bagian kedua pasal 50 sampai dengan pasal 58 tentang acara yang harus mendahului perkawinan. Bagian ketiga adalah pasal 59 sampai dengan pasal 70 tentang pencegah perkawinan. Ada bagian keempat pasal 71 sampai dengan pasal 82 tentang berlangsungkan perkawinan. Pembagian kelima adalah pasal 83 sampai dengan pasal 84 tentang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri. Dengan keenam adalah pasal 85 sampai pasal 99 tentang batalnya perkawinan.
Ketujuh,